saya bisa secepatnya menyelamatkan Amira, atau bahkan kejadian penusukan itu nggak akan pernah terjadi. Iya, saya sadar kata-kata saya ini memang belum tentu bisa menenangkan batin orang-orang yang sayang sama Namira. Tapi saya yakin Namira itu orang yang kuat. Jahatnya Bu Sekar. Bahkan dengan dirinya berada di balik jeruji, gak membuat dendamnya juga ikut terkurung. Saya harus berhati-hati. Setelah kejadian Amira ini, saya akan pastikan semua orang yang berarti untuk saya tidak akan dalam masalah apapun. Mau main dokter-dokteran ya? Iya. Anak saya juga suka main dokter-dokteran. Dia seneng banget kalau main dokter-dokteran, tapi dia udah nggak ada sekarang. Dia udah meninggal. Untuk fisiknya Bu Sekar sedang tidak baik-baik saja. Dan mengenai kejiwaannya, setelah saya melakukan observasi menyeluruh, merekomendasikan untuk sementara waktu ini agar Bu Sekar dirawat di rumah sakit ini, agar kami dapat melakukan observasi lebih lanjut lagi. Baik Bu, kami akan ikuti rekomendasi Ibu Dokter. Ternyata tidak percuma aku berpura-pura seperti itu. Iya, Al. Papa sama Elsa datang ke sini karena dengar Rena sama Askara diculik. Saya minta maaf, gak ngabarin. Saya nggak mau buat semua orang jadi panik. Udah tenang aja, Papa maklum, Papa paham kok. Kamu pasti panik, perlu memikirkan langkah selanjutnya untuk menemukan Askara sama Rena. Nggak apa-apa. Terima kasih udah mencoba untuk memahami ya Pak. Terus Al gimana kondisi Pak Adnan? Dia udah siuman? Apa papanya Namira itu bisa diselamatkan, Ah? Agak bingung juga mau ceritanya ini mah. Pak Adnan, alhamdulillah baik. Kondisinya sehat. Cuman di saat kondisinya Pak Adnan ini baik, justru ada kabar duka di situ. Orang suruhan Abu Sekar yang menculik Rena sama Askara itu ada di sekitar rumah sakit. Karena dia merasa misinya gagal, lalu dia disuruh untuk menghabisi Marsha. Menghabisin Marsha. Terus Marsha ini sendiri sekarang gimana? Di mana? Maksudnya, is she okay? Marsha alhamdulillah baik-baik aja, Ma. Cuma Namira tertusuk karena mencoba untuk melindungi Marsha. Dan sekarang keadaannya koma. Sebenarnya kejadiannya itu gak jauh dari aku meninggalkan rumah sakit. Jadi aku pamit dengan Randy kepada Marsha dan Namira. Baru jalan sebentar, gak jauh lah. Aku masih dengar teriakannya Marsha soalnya. Waktu lalu terjadi itu. Saya sebenarnya kalau misalkan aku masih ada di situ sedikit lebih lama aja, mungkin nggak akan terjadi kejadian seperti ini. Aku udah sempat kejar Rifat ini, udah sempat dapat. Pas aku mau coba telepon polisi, dia mencoba lari, aku sempat didorong. Pas aku kejar lagi ternyata ada mobil dari arah berlawanan datang. Si Rifat ini ditabrak sama mobil dan akhirnya meninggal. Mama ngerti sih perasaan kamu, Al. Mau gimana pun juga, Namira itu kan your personal assistant. Kamu bertanggung jawab atas apapun yang menimpa dia. Dan dia, dia menjadi korban dari semua kejadian yang tidak enak ini karena masalah keluarga kita. Terus gimana keadaannya Marsha? Marsha sangat sedih melihat adiknya seperti itu.
menyalahkan dirinya sendiri karena harusnya dia yang tertusuk, bukan Namira. Dan semua kesalahan-kesalahan dan semua teror-teror yang terjadi itu karena dia. Dia merasa seperti itu. Kita berharap semuanya akan baik-baik aja ya. Amin, amin, Ya. amin. Amin. Terutama untuk Namira. Ya, ya Allah. Ya, ayah. Ayah mending balik ke ruangan ayah aja ya. Ayah istirahat ya biar Marsha yang jaga Namira ya. Nggak apa-apa, Masa. Ayah masih ingin nemani Namira. Ayah nggak mau jauh dari Namira. Iya, saya ngerti Om. Tapi kalau Om memaksakan seperti ini, saya yakin kalau Namira tahu pasti sedih Om. Om juga butuh istirahat. Jadi tolong, Om juga harus pikirin kondisi Om, ya? Iya. Om Adnan kan masih dalam pemulihan. Lebih baik sekarang Om balik ke ruang rawat ya. Nanti kalau ada kabar apapun tentang Namira, pasti langsung kita kasih tahu kok. Namira, anak gadis ayah. Kamu sudah banyak berkorban untuk ayah, nak. Ayah mohon, nak. Ayah masih ingin menghabiskan waktu sama kamu dan kakak kamu. Bangun, nak. Ayah mohon. Masa? Nanti kok adik kamu udah bangun, segera kasih tahu ayah ya. Pasti ayah pasti. Mari saya bantu. Bu Marsha, dari tadi saya perhatiin Ibu belum makan terus. Saya beliin ya buat Ibu ya. Gak perlu Pak. Saya nggak akan bisa makan. Saya hanya ingin Namira bangun sekarang. Namira selamat. Saya nggak butuh makan Pak. Bu Marsha pasti sangat terpukul. Sebaiknya saya tinggalkan mereka berdua. Baik kalau gitu. Saya tunggu di luar ya. Kalau Bu Marsha butuh apa-apa, jangan sungkan panggil saya. Makasih Pak. Keterlaluan banget emang Sekar nih. Karena dendamnya Bu Sekar sudah membuat banyak orang menderita. Dia pasti nggak sadar, Al. Kalau dia melakukan kesalahan. Dia pasti mengira kalau selama ini dia itu korbannya. Padahal dia adalah penjahat yang sebenarnya. Iya, iya kamu benar Sa. Dan Mama pun, Mama juga sampai sekarang nggak mengerti. Maksudnya apa ya? Dia tuh kayak nggak pernah puas. Setelah melakukan satu rencana gagal, dia ke yang lain lagi, berusaha lagi, dan semakin menjadi-jadi dan semakin kejam gitu. Maksudnya, oh my God. Jadi kayak apa ya? Mama tuh sampai speechless gitu melihat semua kejahatan dan juga rencana yang telah dia siapkan untuk menghancurkan kita. Bener-bener like nggak masuk akal. Dia kayak udah kehilangan akal sehatnya sih. Padahal dia udah di penjara dan dia udah mau maaf kata-kata saya kasar ya Pak ya, sudah hampir sudah hampir mati dengan penyakitnya itu, tapi masih aja menyimpan dendam.
Dari penjara pun dia tetap berusaha untuk menghancurkan orang lain. Crazy. Bu Sekar udah gak di penjara lagi. Gimana? Gak di penjara maksudnya apa? Bu Sekar dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Kata polisi, Bu Sekar depresi. Berada di dalam. Makanya sekarang sedang diobservasi secara menyeluruh untuk memastikan Bu Sekar itu beneran gila atau enggak. Enggak. Feeling saya dia nggak gila sih, Al. Saya yakin dia itu punya rencana, Al. Saya tahu orang seperti itu pasti punya 1000 alasan untuk mencapai tujuannya. Dia pasti nggak akan berhenti, Al, sampai dia dapat apa yang dia inginkan selama ini. Al, kalau kita lihat kejahatannya dia selama ini, yang papa dengar dari Elsa, dari Bu Rosa, ini akal-akalan dia aja. Mungkin dia mikir gini, mungkin dia mikir akan lebih mudah kabur dari rumah sakit jiwa dibanding dari kantor polisi. Iya. Ya, saya pun juga punya pemikiran yang sama, Pak. Iya, bener. Knowing her. Kita semua kenal, sekarang apalagi Mama. Mama setuju sekali sama Elsa dan Pak Surya. Ini mungkin akal-akalan dia dan siasat dia, triknya dia untuk lolos dari penjara. Makanya setelah ini saya akan coba cek. Saya sendiri yang harus memastikan. Orang yang sudah menghilangkan orang-orang yang saya cintai ini beneran gila atau tidak. Saya senang ketemu sama Mas. Ya. Saya juga senang bisa ketemu kamu lagi. Senang banget. Saya cinta sama Mas. Saya nggak tahu. Ternyata selama ini kamu memendam perasaan sama saya, Nam. Tapi kenapa? Kenapa kamu mengungkapkannya pada saat seperti itu? Apa kamu pikir itu cara untuk berpamitan sama saya? Jangan, Nam. Tolong jangan. Saya ingin kamu kembali, Nam. Ren, Panji. masih di sini? Iya. Sengaja saya tinggalin Bu Marsha dan Namira. Biar ada waktu bersama lebih lama. Pak Dan gimana? Dia udah ketiduran kok. Sekolah kalau gitu. Iya. Saya yakin. Ini pasti berat buat Pak Adnan dan Bu Marsha. Namira yang biasanya ceria, aktif. Sekarang kita harus lihat Namira tertidur, lemah tak berdaya. Kamu juga jangan nyembunyiin dong, Ren. Saya paham betul rasanya gimana. Saya tahu Namira itu sangat berarti buat kamu. Ya walaupun kedekatan kalian itu hanya sebatas asistennya Al. Iya, saya ngerasa sedih banget sih, Mbak. Harusnya itu tadi saya tetap stay di sini. Saya jagain mereka. Mungkin kalau saya tetap stay di sini, saya bisa secepatnya menyelamatkan Namira atau bahkan kejadian penusukan itu nggak akan pernah terjadi. Iya. Saya sadar kata-kata saya ini memang belum tentu bisa menenangkan batin orang-orang yang sayang sama Namira. Tapi saya yakin Namira itu orang yang kuat.